Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Syarifuddin. NIM saya 11822020. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Interpersonal Skill, dan untuk tugasnya sendiri yaitu wawancara. Untuk narasumbernya adalah salah satu mahasiswa aktif di STIMIK Yadiga Bangil. Dan untuk narasumbernya bisa diperkenalkan diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin. Saya seorang mahasiswa aktif di STIMIK Yadiga Bangil. Baik, untuk wawancaranya dengan saya sendiri Muhammad Taufan Syarifuddin, dan untuk narasumbernya Mas Muhammad Ainul Yakin. Benar seperti itu, Mas? Iya. Selamat malam, Mas, buat Mas Ainul Yakin. Sebelumnya saya mohon izin untuk meminta waktunya beberapa menit. Jadi di sini untuk tema wawancaranya yaitu bagaimana cara memotivasi dan membiasakan diri dalam pembelajaran daring. Iya. Bisa kita mulai sekarang untuk sesi tanya jawabnya, Mas? Iya, bisa. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Mas, pembelajaran daring itu sangat efisien atau tidak? Kalau menurut saya sendiri itu tergantung dari mahasiswanya sendiri, Mas ya. Jadi efisiensi itu relatif, Mas. Jadi kalau mahasiswanya sendiri mampu menangkap maksud dari materi yang diberikan oleh dosen, itu menurut saya akan sangat efektif, Mas. Jadi di sini saya dapat simpulkan untuk efisien atau tidaknya itu tergantung mahasiswa sendiri. Iya, seperti itu, Mas. Untuk pertanyaan kedua, bisa digambarkan tidak, Mas, untuk persentase keefisiensinya pembelajaran daring, Mas? Kalau menurut saya sendiri itu presentasinya 50-50, Mas ya. Di samping dari tergantung mahasiswanya, itu presentasi dosennya itu juga harus mendukung, Mas ya. Jadi gimana caranya dosennya itu membuat materi tersebut menjadi menyenangkan seperti itu, Mas. Maksudnya kembali ke dosennya juga, Mas ya. Kalau dosennya bisa, Jadi di samping mahasiswanya tanggap, dosennya juga harus bisa menyampaikan materinya dengan baik seperti itu. gitu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah materi yang disampaikan dosen pada saat pembelajaran daring dan bertatap muka itu berbeda, Mas? Kalau menurut saya sih itu sama, Mas ya, nggak ada perbedaan. Jadi mau itu daring atau tatap muka itu saya pikir sama aja, Mas. Jadi tergantung materinya aja. Jadi untuk perbedaannya cuma kalau yang pembelajaran daring lewat online, kalau yang tatap muka offline gitu ya. Untuk pertanyaan keempat, apakah pembelajaran daring tidak berisiko untuk perkembangan kemajuan atau kreativitas pola pikir mahasiswa sendiri, Mas? Kalau kreativitasnya tersendiri itu tergantung mahasiswa juga, Mas ya. Jadi kalau mahasiswanya mau mengeksplor apa yang telah diberikan oleh dosennya, itu saya yakin mahasiswa tersebut akan berkembang kreativitasnya. Oh, seperti itu, Mas. Oke. Pernah tidak Mas merasakan mengantuk saat pembelajaran daring sedang berlangsung? Jujur, Mas ya, kalau masalah itu saya pernah, Mas ya. Jadi waktu itu saya sedang kurang fit ya, kurang sehat seperti itu. Di samping itu, seperti yang kita ketahui kan, kalau pembelajaran daring itu agak lama, Mas ya. Ya, membutuhkan waktu yang cukup lama juga, Mas. Jadi saya di samping kurang fit, saya juga agak lelah gitu kan ya, mengantuk gitu. Oh, penyebabnya karena itu, Mas ya. Iya. Emang biasanya Mas tidak pernah kayak ngopi gitu, Mas, waktu pembelajaran daring sedang berlangsung? Untuk ngopi sih pernah, Mas ya. Jadi selain saya mendengarkan presentasi dosen, saya juga sambil membuat kopi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Apa yang Mas biasanya lakukan selain mendengarkan penyampaian dari dosen? Oke, jadi selain mendengarkan materi yang diberikan oleh dosen, saya juga mencatat ya poin-poin penting yang diberikan oleh dosen. Jadi kita tidak lupa apa yang telah diberikan oleh dosen tersebut seperti itu. Untuk nyatatnya itu maksudnya di buku kayak diary atau di laptop Masnya sendiri? Kalau saya sendiri itu saya lebih sering mencatat lewat tulisan tangan. Berarti kayak manual gitu, Mas ya, lewat tangan. Jadi lebih cepat. Oh gitu ya, baik, Mas.
Apakah Mas sering melakukan hal itu di saat dosen sedang menyampaikan materi? Maksudnya gini Mas, soalnya kan penyampaian materi dosen kan terlalu cepat juga, atau penyebutannya itu susah dipahami kalau lewat online. Nah, pertanyaannya itu, apakah Mas sering melakukan kayak mencatat ulang yang poin-poinnya dosen itu? Kalau saya sendiri sih mencatat poin-poin pentingnya saja Mas ya. Jadi kalau semisal ada salah satu hal yang tidak saya mengerti, saya sempat browsing gitu Mas. Browsing, Jadi tapi mencari tahu maksud dari dosen tersebut ya. oh seperti itu Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan aktivitas Mas biasanya lakukan dapat membuat Mas tetap merasa enjoy dan fokus saat pembelajaran daring? Jadi seperti yang kita ketahui, pembelajaran daring ini sedikit berbeda dengan pembelajaran tatap muka Mas ya. Jadi menurut saya akan lebih enjoy kalau saya mencatatnya juga. Jadi saya tidak akan lupa materi-materi apa aja yang telah diberikan oleh dosen seperti itu. Baik, sangat memotivasi juga Mas ya. Ya. Apakah Mas bisa berbagi tips dan trik cara motivasi diri agar tetap fokus dalam pembelajaran daring? Tips dan triknya Mas. Untuk tips dan triknya sendiri mungkin yang bisa saya sampaikan, sebelum kalian melakukan pembelajaran daring itu pastikan kalian memilih tempat yang tepat ya. Jadi tempatnya itu harus yang membuat kalian nyaman seperti itu. Jadi kalian nanti bisa fokus saat pembelajaran daring tersebut. Seperti itu Mas. Oke, di sini saya dapat simpulkan yang Mas maksud adalah situasi dan kondisinya. Iya seperti itu Mas. Apakah Mas berharap pembelajaran daring ini dapat berjalan seterusnya atau segera berakhir agar pembelajaran dapat dilakukan bertatap muka secara langsung? Saya berharap pembelajaran daring ini masih tetap ada. Cuma saya juga berharap kita bisa Kembangkan. kembali normal Ya. dengan pelajaran seperti biasa dengan tatap muka. Oh, lebih baik bertatap muka daripada pembelajaran daring gitu Mas maksudnya. Iya, cuma kita juga harus mengembangkan tentang pembelajaran daring ini. Seperti itu ya Mas. Jadi kita tidak menghilangkan Pembelajaran daring gitu ya. seperti itu. Oke Mas, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Mas untuk sistem pembelajaran ke depannya? Ya, harapan saya adalah pemerintah mampu memperbaiki atau meningkatkan sistem pembelajaran yang ada di Indonesia ini Ya. menjadi yang lebih baik lagi. Dari sebelumnya gitu Mas ya. Oke, untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Sekian dan terima kasih untuk wawancara kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Yakin sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.